Bukan senpi. Bukan senpi. Nanti yang bilang senpi itu Rio. Ada bilang senpi sama Kerjaanmu, ya. Kerjaanmu, ada aja. Orang lagi susah nyari duit lu. Coba kasih Hitam di proyek diambilnya, Pas hitam yang di kantor diambilnya, Lu ngapain? Yang dikatakan perampokan tadi menggunakan senjata api, setelah kita temukan barang buktinya bukan senjata api, namun airsoft gun, ya. Jadi senjata yang digunakan itu adalah airsoft gun. Pak Kapolsek, bisa diceritakan perkembangan kasus semalam? Jadi untuk perkembangan kasus yang terjadi kemarin malam, tepatnya di Hotel Febri Serpong. Jadi untuk saat ini untuk pelaku sudah kita lakukan penahanan dan juga status tersangka, dan juga dari beberapa barang bukti yang sudah kita amankan dan juga tentunya keterangan saksi dan korban yang sudah kita dapat, sudah kita lakukan gelar perkara juga, dan itu juga status juga menjadi tersangka. Pasal apa yang dijerat? Jadi pasal yang kita kenakan adalah pasal 368, ya, di mana diduga tersangka ini kan melakukan pemerasan dengan ancaman, di mana ancaman ini dengan cara menggunakan senjata yang ternyata adalah airsoft gun, ya. Walaupun airsoft gun ini setelah kita lakukan pengawalan barang bukti, memang airsoft gun ini juga tidak berfungsi, ya, karena memang dalam keadaan rusak. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya ya kurang lebih penjara, ya, maksimal 9 tahun. Dijerat dengan undang-undang darurat juga karena kepemilikan senjata. Ya, tentunya ini nanti akan kita kenakan juga apabila memang memenuhi unsur-unsurnya, karena dari senjata airsoft gun ini juga kita mesti memastikan juga untuk dalam keadaan memang berfungsi atau tidak. Memang tadi kita temukan memang tidak berfungsi, ya, tentunya akan kita dalami kembali kalau memang bisa dikenakan undang-undang. Tapi dari mana kepemilikan itu sudah? Ya, jadi untuk kepemilikan dari yang bersangkutan mengaku bahwa memang ini adalah miliknya, ya, dalam kurun waktu juga cukup lama. Cuman yang kita kesulitan di sini adalah karena memang pelaku ini memberikan keterangan selalu berubah-ubah. Ya, kita tidak tahu apakah memang ini karena depresi yang dialaminya, ya, tapi kita kan harus membuktikan apabila memang yang bersangkutan ini depresi, kita harus membuktikan dengan rekam medis dan tentu juga keterangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Sudah sampai mana pendalaman soal dugaan gangguan jiwa itu? Ya, untuk pendalaman terkait adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh tersangka ini, kita baru sebatas keterangan dari pihak keluarga dan juga keterangan dari tersangka sendiri. Untuk itu kita harus mendalami lagi dengan mungkin bukti tertulis seperti keterangan dari psikiater atau mungkin juga dokter yang menangani yang bersangkutan, kalau memang betul yang bersangkutan memang mengalami gangguan jiwa. Dari keluarga mengatakan gangguan jiwa? Ya, dari keluarga mengatakan demikian, dan juga dari tersangka juga mengatakan bahwa yang bersangkutan mengalami depresi sejak 7 tahun yang lalu, yang dimana dimulainya depresi itu dikarenakan perceraian keluarga yang dialami oleh tersangka, ya, yang dimana istrinya juga merupakan warga negara asing yang sudah kembali ke negara asalnya, dan disitulah mulai terjadinya depresi yang berlebihan sehingga mengalami gangguan kejiwaan, dan juga membuat tersangka ini, menurut keterangan keluarga, membuat tersangka ini selalu memiliki daya imajinasi dan halusinasi yang cukup tinggi. Kalau boleh tahu tujuan dia mengambil uang untuk apa? Jadi dari keterangan yang diberikan oleh tersangka, ya, karena itu dia merasa jadi depresi sehingga dia melakukan hal ini, ya. Sehingga ini pun masih kita dalami, ya, apakah memang betul motifnya atau modusnya ini dilakukan karena dia depresi ini. Nah, ini kita juga tentunya membutuh bantuan dari pihak medis. Tentunya ke depan kita juga akan melakukan pengecekan observasi terhadap keadaan psikis dari tersangka ini yang sesungguhnya. Baik, terima kasih, Pak. Apanya? Kepemilikan itu? Ya, ini masih simak siur, tapi dia mengatakan bahwa
Jangan lupa subscribe ya.